Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dian Anggraini. Selamat datang di kelas kalkulus. Pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang jumlah Riemann. Oke, kita akan mulai pembahasan mengenai integral, di mana nanti di bab integral ini kita akan mempelajari beberapa subbab lainnya, mulai dari integral tertentu sampai dengan integral numerik. Jadi di situ juga ada teorema dasar kalkulus pertama, teorema dasar kalkulus kedua, sama metode substitusi, dan juga teorema nilai rataan untuk suatu integral. Nah, untuk mengawali pembahasan tentang integral, kita bahas dulu mengenai jumlah Riemann. Jumlah Riemann ini berfungsi untuk menghitung jumlah Riemann dari suatu fungsi. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini ada foto Pak Riemann ya. Pak Riemann ini merupakan orang yang memberikan kita definisi modern mengenai jumlah Riemann ini. Namun sebelumnya, Newton dan Laplace telah memperkenalkan versi awal dari konsep ini. Tapi pada tahun 1826 sampai tahun 1866, Riemann memberikan kita definisi yang modern yang kita pakai saat sekarang ini. Baik, jumlah Riemann ini berfungsi merupakan sebuah fungsi f. Jadi kita mempunyai sebuah fungsi f yang didefinisikan pada interval tertutup di titik A dan B, gitu ya. Nah, fungsi ini bisa bernilai positif ataupun negatif dan bahkan tidak perlu kontinu. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, misalnya kita punya sebuah selang dari A dan B. Nah, selang itu ada suatu fungsi, sebenarnya gini ya. Nah, ini yang dibilang dia ada di selang tertutup, ada interval tertutup dari A ke B. Nah, kalau yang kontinu, tidak kontinu seperti apa? Jadi teman-teman ingat lagi di bab sebelumnya kita juga sudah mempelajari bab limit, apa itu fungsi yang tidak kontinu. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, dia ada di A dan nah inilah merupakan jumlah Riemann tersebut. Nah, kalau kita ilustrasikan jumlah Riemann itu, kita akan sering bertemu dengan kata-kata partisi. Seperti kata-katanya, partisi ini berfungsi untuk membagi sesuatu menjadi beberapa bagian, gitu. Nah, kita gambarkan dalam sebuah selang ya. Di sini kita punya selang nih, garis. Nah, kita diminta untuk membagi garis ini menjadi beberapa partisi, di mana titik yang pertama atau partisi yang pertama kita bilang A-nya ini sama dengan X0 dan B-nya adalah X5. Jadi kalau kita lihat ini titik partisinya ada 6, berarti dia membagi garis ini menjadi 6 bagian. Jadi ini merupakan titik-titik partisinya. Nah, dari titik-titik partisi ini kita mendapatkan subbagian gitu ya. Jadi subbagiannya adalah dari X0 sampai ke X1, juga dari X1 sampai X0 dan X4 sampai dengan X5. Nah, masing-masing subbagian ini dia memiliki luas yang berbeda-beda gitu ya, tergantung beberapa kita mempraktisikannya gitu. Jadi untuk mempartisikan satu garis ini itu bebas. Kalau misalnya dari yang delta X1 kita hanya pengen sampai di sini aja partisinya. Terus sementara yang delta X2 itu partisinya sepanjang ini. Nah, itu boleh ya. Jadi subbagian ini dia memiliki luas yang berbeda-beda. Nah, dari subbagian yang telah kita punya, kita ambil titik sampel. Nah, jadi kita ambil titik sampel, kita lambangkan dengan T, gitu ya. Titik sampel ini itu kita bisa mengambil sembarangan titik di
delta X. Jadi kita boleh ngambil titik sampelnya itu mungkin di awal, ataupun di tengah, atau di akhir gitu ya. Jadi titik sampel ini kita boleh ngambil satu titik di sembarangan tempat di dalam subbagian dari sebuah partisi ini. Oke, sampai sini kebayang ya bagaimana sejumlah riemann itu membagi sebuah garis dalam bentuk beberapa partisi gitu. Nah, nanti dari partisi itu diambil titik sampelnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sebuah grafik fx di mana ini mulai dari 0 sampai dengan berapa gitu ya. Nah, ini kita diminta untuk membaginya jadi beberapa partisi. Kalau di contoh ini dia membagi menjadi 8 partisi. Nah, ini yang biru-biru ini dia pembagi partisinya ya. Ini biru-biru partisi ini X1-nya ada di sini, X2-nya ada di sini gitu. Sampai dengan X8. Sementara delta X1-nya yaitu subbagian yang pertama, dan delta X8-nya itu adalah subbagian yang terakhir. Nah, itu nantinya kita buat dalam bentuk persegi ya. Jadi ini menjadi alasnya, sementara ini menjadi tingginya. Jadi titik sampel itu kita jadikan tingginya gitu. Jadi jumlah riemann ini bisa dibilang kita mencari luas yang ada di bawah kurva. Jadi kita mencari berapa luas di bawah kurva ini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di sini partisinya masih ada beberapa yang kosong kan ya. Jadi ini luasnya mungkin tidak akan terhitung. Nah, itu menyebabkan apa? Semakin kecil partisi yang kita buat, semakin kecil juga errornya. Dan sebaliknya, kalau semakin besar partisi yang kita buat, jadi kalau gini, kita hanya buatnya jadi 8, jadi lumayan besar partisinya. Nah, maka jumlah errornya juga bakalan semakin besar. Kalau misalnya kita kali dengan lebih kecil lagi, kita bagi setengah-setengah ini, jadi menjadi 16 gitu. Maka dia kan masuk lagi, masuk ke sini, nanti buat segitiga lagi di sini. Nah, semakin kecil partisinya, bakalan errornya juga semakin kecil. Nah, misalkan suatu partisi membagi interval A dan B menjadi n interval bagian dengan titik partisi dari x0 sampai xn yang kita sebut dengan B, dan untuk i-nya itu kita tulisnya yaitu 1 sampai n-nya, dan untuk menuliskan deltanya yaitu subbagiannya. Subbagian itu merupakan xi dikurang dengan xi kurang 1. Jadi dia dari sini ke sini itu merupakan subbagian delta x, dimana delta x merupakan lebar selang bagian ke i. Jadi ini kita anggap sebagai lebar, atau bisa jadi juga alas ya, ini tingginya, atau bisa pakai kata-kata lebar sama panjang kan juga bisa ya. Jadi kalau kita pakai lebar panjang, berarti ini lebarnya, ini panjangnya. Nah, dari tiap selang bagian pilih titik TI yang kita lambangi dengan TI sembarangan. Jadi ini juga tadi sudah saya jelaskan, boleh kita ambil titik sampelnya yang sembarangan gitu. Nah, dari definisi tersebut kita dapatkan bentuk penjumlahan dari nilai Riemann. Jumlah Riemann adalah dimana sigma i dari 1 sampai n, yaitu fungsi T1 dikali dengan delta xi gitu. Oke, langsung saja kita cobain ke contoh soal. Pada contoh yang pertama, kita diminta untuk menghitung jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1. Jadi di yang sebelah kiri, grafik yang sebelah kiri ini, teman-teman dapat lihat ini merupakan fungsi dari x kuadrat plus 1, dimana dia dalam sebuah selang interval tertutup dari min 1, jadi A-nya adalah min 1 dan B-nya 2 gitu ya. Nah, di sini juga kita sudah dikasih tahu
titik-titik praktisinya, yaitu ada min 1, min 0,5, 0 sama min 0,5. Jadi ingat ya, 4 langkah untuk kita melakukan penggambaran grafik ini. Yang pertama adalah iris, taksir, jumlahkan, dan hitung limitnya. Kita iris, berarti di sini ada dia mulai dari min 1. Jadi bagian yang pertama itu di sini sampai min 0,5, kira-kira di sini ya. Nah ini untuk sub bagian yang pertama. Nah ini delta x1-nya. Nah selanjutnya itu adalah ke 0, berarti di sini ya, ke 0. Terus habis itu 0,5 kira-kira di sini. Nah ya sampai di sini. Nah terus ke 1 lanjut ke partisi selanjutnya 1,5 di sini dan 2. Nah, ini kita bentuk dia menjadi sebuah persegi panjang. Jadi ingat ya, semakin kecil partisinya kita bagi, semakin kecil juga errornya. Oke, di sini kita dikasih tahu kalau titik sampelnya itu berada di tengah-tengah interval. Jadi kira-kira di sini dia. Ini T1-nya. Nah, T2-nya ada di sini. Jadi karena di soalnya udah dikasih tahu ada di tengah-tengah interval, berarti kita tarik garisnya di tengah-tengah interval. Oke, kalau udah dapat titik sampelnya udah dapat, deltanya juga udah bisa kita cari, yaitu ngurangin dari yang x1 dikurang dengan x0, itu bisa kita dapatkan misalnya min 0,5 dikurang dengan min 1. Terus juga T-nya sudah kita dapat, berarti kita bisa menentukan jumlah Riemann menggunakan rumus yang tadi, yaitu menggunakan sigma I dari 1 sampai dengan N. Kalau N-nya, karena N-nya kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 fraksi, berarti N-nya ini adalah 6 gitu. Oke, kita masukkan aja nilai titik tengah. Dibilang titik tengah berarti TI-nya adalah tengah-tengah dari min 1 dan min 2. Kira-kira dia nilainya adalah min 0,75. Maksudnya antara min 0,5 sampai dengan 0. Jadi 0 dikurang. Jadi ingat ya, untuk mencari deltanya kita mengurangkan min 0,5 dikurang dengan min 1. Jadi hasilnya adalah 0,5. Karena ini kira-kira ukuran dari setiap bagiannya ini sama, luasnya sama gitu ya. Jadi kita semuanya menggunakan 0,5 gitu. Nah ini juga untuk bagian kedua, T-nya sampai dengan bagian yang ke-6. Nah, kalau kita udah dapat, berarti kita udah dapat fx-nya, di mana ft-nya itu min 0,75. Jadi kita balikin lagi ya untuk dapatkan nilai ini. Jadi kita masukkan lagi ke dalam sini. Kita tahu kalau t-nya adalah min 0,75. Berarti sama dengan x kuadrat, berarti min 0,75 kuadrat ditambah 1. Hasilnya adalah 1,5625. Nah, nanti teman-teman cari sendiri ya, buktikan sendiri hasilnya benar segini atau enggak. Nah, lakukan kalkulasi terhadap semua bagian, subbagian, sehingga kita dapatkan jumlah Riemann-nya adalah 5,9375. Oke, ini masih mudah dipahami ya. Jadi jangan lupa yang tadi langkahnya iris, taksir, jumlahkan, dan hitung limitnya. Oke, kita coba lagi biar lebih terbiasa untuk mengerjakan soal-soal. Kita coba ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini, teman-teman bisa lihat kalau kita diminta untuk menghitung jumlah Riemann untuk x kuadrat, x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat plus 2x plus 8.
Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, kira-kira bentuknya seperti ini. Karena dia bilang di sini intervalnya dari 0, berarti kita mulai dari sini, 2-nya di sini ya, biar lebih panjang. Dimana partisinya itu ditentukan dari 0, min 1, 2, 3,2, 4, sampai 5. Jadi ini typo ya, harusnya adalah 5 ya, dari 0 sampai dengan 5. Karena partisi titik terakhirnya itu 5. Baik, kira-kira ini grafiknya, nanti teman-teman bisa cobain sendiri. Grafiknya itu bentuknya dari menurun terus naik lagi ke atas sampai ke 5. Nah, gitu ya. Jadi bisa nanti dibuktikan apakah grafik yang saya buat ini benar atau salah. Nah, itu bisa dibuktikan sendiri. Nah, ingat langkah yang tadi kita lakukan taksiran. Ini 0,1,1 kira-kira ada di bagian sini gitu ya. Jadi lakukan lagi, bagi-bagi dia menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, menjadi 5 bagian ya. Jadi kita bagi dia menjadi 5 bagian. Nah, berarti kalau ini ke bawah, berarti kita baginya juga ke bawah. Gitu. Nah, ini kalau ke bawah berarti ada dikurang ya. Nah, udah lebih nih, nanti dibuat yang bagusnya. Baik, karena kita udah tahu delta x-nya, kita udah bisa hitung. Terus titik sampelnya juga udah dikasih tahu, jadi kita tidak usah memperkira-kirakan lagi diletakkan di mana. Karena kita sudah dikasih tahu dalam bentuk angka, jadi langsung bisa dipakai aja. Nah, kita masukkan ke rumusnya, jadi ini sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5 ya. Karena kita membaginya menjadi 5 bagian. Nah, kita lakukan kalkulasi, jadi di sini T1-nya adalah yang pertama 0,5. X1-nya adalah delta X-nya adalah ya langsung aja ya, berarti ini dikurang dengan ini 1,1 dikurang dengan 0 gitu, maka hasilnya 1,1 dikurang 0 hasilnya adalah 1,1 tetap ya. Begitu juga dengan seterusnya sampai T5 dan delta X 5. Jadi kalau misalnya T5 berarti di sini kita lihat T5-nya adalah 5. Berarti ini adalah T-nya 5 dikali delta X-nya itu adalah 5 dikurang 1. 5 dikurang 1. Hasilnya adalah 5 dikurang 4. Hasilnya adalah 1. Oke, kita lakukan kalkulasi lagi. Kita masukkan tadi 0,5. Kita substitusi dia ke dalam fungsi ini. Jadi 0,5 angka 3 dikurang 5 dikali 0,5 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0,5 ditambah 8, maka hasilnya adalah 7,7875. Nah, lakukan kalkulasi sehingga menghasilkan hasil seperti ini. Dan hasil akhirnya yang kita dapat adalah jumlah Riemann dari fungsi ini adalah 23,9698. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini dapat dimengerti dengan mudah dan juga silahkan dikerjakan atau dicobain kehadap contoh-contoh soal yang lain, karena semakin banyak kita berlatih maka kita akan semakin cepat lengket di kepala kita gitu ya, makin terbiasa untuk memecahkan soal-soal yang rumit sekaligus.